Rasulullah, Nabiullah. Oleh seorang nabi yang cukup populer, di mana kisah yang semacam ini Allah abadikan di dalam surat An-Naml ayat 20. Coba si Desi dibaca. Nih Desnya. Surat An-Naml 27. Ambilin Nabi. Enggak boleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fataqadat tayra faqala ma liya la aral hudhud am kana minal-ghaibin. Artinya, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah ia termasuk yang tidak hadir? 21-nya. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Baik. Dari 25 nabi dan rasul, kita kenal dia salah satunya nabi yang terkaya. Siapa itu? Nabi Sulaiman. Selain beliau kaya, selain beliau seorang raja, selain beliau seorang nabi, seorang rasul, beliau juga perjuangannya tidak seperti kita. Karena apa? Sungguh beliau ini diwariskan dari bapaknya. Kerajaan dan kenabiannya diwariskan kepada sang anak. Di mana bapaknya yang bernama, bapaknya Sulaiman itu siapa? Nabi Daud. Dan beliau luar biasa. Allah memberikan beberapa keilmuan, akhirnya seorang Nabi Sulaiman ini mampu beliau membentuk beberapa tentara-tentara. Ada tentara semut, ada tentara apa? Jin, ada tentara burung. Jadi beliau ini luar biasa, mampu mendidik warganya, mau membina warganya, sanggup membina warganya sampai menjadi karakternya seperti karakter jin, karakter burung, dan karakter-karakter yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka suatu ketika dalam acara akbar, acara besar, beliau minta dibariskan satu persatu. Maka semuanya sudah baris rapi dan membariskan pasukannya masing-masing. Ada salah satu tentara yang pada saat itu tidak ada barisan. Siapa tentara itu? Burung hud. Jadi kalimatnya beliau mengabsen ini nggak bohong-bohong, nggak main-main, karena di situ ada syiddah. Kami serius mengabsen seluruh tentara dan pasukan, dan pada saat itulah ketika kami mengabsen tidak tampak pasukan kami yang berasal dari burung hud. Tapi jamaahnya Sulaiman ini nggak seperti jamaah kita. Jamaah kita ini kalau tersinggung sedikit, apa yang terjadi biasanya? Ngambek. Maka kita ini sedang belajar bagaimana kita membina warga kita, kita membina para petugas kita ini seperti binaannya Sulaiman terhadap Nabi Hud, terhadap burung hud. Penggadaran seorang Nabi Sulaiman terhadap tentaranya yang bernama burung hud. Bagaimana beliau sikapnya ketika pada saat burung hud tidak tampak dalam taklim, tidak tampak dalam musyawarah, tidak tampak dalam acara besar, apa yang beliau sampaikan? Coba diulang kalimat 21-nya. Kalimat Arabnya la. Masya Allah. La u'adzibannahu. Sungguh saya gak main-main. Apa kata Nabi Sulaiman? Akan saya azab.
dengan adaban syadid, hukuman yang sangat keras, atau paling tidak saya bunuh, saya sebelah dia. Oh agibahna. Marah nggak burung hutut digituin? Nggak marah, luar biasa. Sekeras itu seorang pemimpin menegur pasukan. Luar biasa. Kapan kita mau membina semacam itu? Kapan Rasulullah bisa mencetak kader-kadernya semacam itu? Kita kadang-kadang balas SMS saja hati-hati, salah S ketukar D aja ngambeknya 2 hari itu. Gara-gara salah pencet. Tapi Sulaiman, Masya Allah, luar biasa ini contoh, karena beliau di samping seorang Nabi dan Rasul, beliau juga panglima perang. Seorang panglima perang. Maka kalimat yang semacam ini dikeluarkan oleh seorang panglima perang kepada pasukannya, yang ketika pada saat itu diajak berperang tidak adil. Sungguh kami hukum dengan hukuman yang besar, kalau tidak akan saya sembelih dia, kecuali dia datang dengan membawa alasan yang masuk akal. Ibu dengar suara saya? Apa? Masuk akal. Masuk? Alasannya masuk akal. Ini disiplin yang semacam ini saya sangat salut. Kalau di kita belum, ya belum, ditegur agak keras dikit besok nggak hadir. Maka ayo kita bersama-sama belajar kepada burung hudhud yang ditegur Sulaiman. Tidak lama kemudian setelah beliau marah-marah, ya pokoknya nanti burung hudhud datang saya siksa, saya azab dengan azab yang luar biasa, kalau nggak saya cincang dia, saya sebelah dia, saya bunuh dia. Tidak lama kemudian burung hudhud datang. Ditanya nggak kira-kira? Ditanya sama Sulaiman, kenapa kamu telat? Nunduk di atas selap-selap gitu, lubang-lubang, sambil menyaksikan datang itu udah langsung duduk. Dia di atas apa ini, angin itu apa namanya itu, temboknya angin itu, herang-herang tuh, duduk saya di situ, ya, sambil meneteskan air mata. Nah baru setelah ditegur, wahai burung hudhud, kenapa kami sampai telat sekian lama? Coba kamu ceritakan. Kalau tidak kamu membawa alasan yang hak menurut syar'i, sudah tadi saya sampaikan dalam jamaah, kamu hari ini saya azab, atau paling tidak kamu akan saya bunuh, kamu saya cincang. Maka pada saat itu burung hudhud tangisannya terhenti sejenak, karena harus bicara kepada sang panglima. Wahai Sulaiman, demi Allah, ketika saya dalam perjalanan, ini burung hudhudnya Nabi Sulaiman ini orang mana? Yang saya tanyakan, burung hudhudnya Nabi Sulaiman ini orang mana? Burung mana? Ada yang tahu? Hah? Dari mana coba? Burung hudhud yang di saat laporan ini tidak hadir, burung hudhud yang berasal dari Palestina. Ya, dia sampaikan, wahai sang raja, wahai sang panglima, saya telat untuk tidak hadir dalam kesempatan kali ini, karena saya bertemu dengan saudara-saudara hudhud saya yang datang dari negeri sebelah. Jadi temu kangen dengan hudhud yang lain. Yang dari mana pada saat itu hudhudnya? Seberang mana? Dari negeri Sabah, atau kalau sekarangnya disebut Yaman. Ya, dia bertemu lagi bermusyawarah. Di mana itu? Musyawarahnya burung hudhud itu. Semua burung hudhud yang dari Yaman, yang dari Israel, yang dari Sabah sedang bermusyawarah membahas suatu peristiwa yang terjadi, yang mana musyawarahnya dinamakan Bendungan Ma'arib. Ya, sampai sekarang. Kalau sekarang dinamakannya bukan Bendungan Ma'arib lagi. Ribuan tahun yang lalu di Yaman itu ada satu bendungan yang sangat besar, namanya Bendungan Ma'arib. Nah sekarang namanya apa itu? Ada yang tahu yang kemarin ke sana, yang pergi haji, yang umroh, mampir nggak ke Yaman? Kalau yang mampir ke Yaman sana, dekat Sabah di sana, sampai sekarang masih ada bendungan terbesar di dunia. Ya, namanya Ma'arib, San'a. Nah sekarang namanya San'a. Kemarin saya mimpi ke sana, jadi saya ingat. Namanya Bendungan San'a. Disitulah
musyawarah burung-burung seluruh hud-hud yang ada, mereka sampaikan pada Sulaiman, demi Allah wahai Sulaiman, sesungguhnya saya telatnya ini karena kami temukan dan dapat berita dari burung-burung saya yang ada di Yaman sana, menceritakan bahwa ada di suatu negeri yang kita kenal dengan negeri Sabah, ada seorang pemimpin yang luar biasa. Rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur, tidak ada satupun yang kemiskinan, tapi sayangnya pemimpinnya adalah seorang perempuan yang tidak beribadah menyembah kepada Allah, tapi yang disembah oleh raja itu, oleh ratu itu adalah matahari. Laporan siapa itu? Laporan siapa, Bu? Ke tentang tentang seorang pemimpin perempuan di negeri Sabah sana, yang negerinya baldatun thayyibatun walaupun ghafur, tapi dia tidak menyembah kepada Allah. Yang disembah adalah matahari. Seorang pemimpin tidak serta-merta percaya begitu saja. Saya tidak akan percaya kepadamu sebelum kamu membuktikan kebenaran apa yang kamu sampaikan. Maka dari itu, sampaikan surat saya kepada Ratu Balqis. Coba dibaca ayat berikutnya. Kasih jarak 2 ayat. Ketika mana? Artinya saja biar cepat. Dapati dia dan kaumnya menyembah matahari bukan kepada Allah. Dan setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah. Maka mereka tidak mendapat petunjuk. Terus mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Terus Allah tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang agung. Sulaiman berkata, akan kami lihat apa kamu benar atau yang termasuk berdusta. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Ya, itu ketidakpercayaan Nabi Sulaiman kepada burung hud-hud yang menceritakan hasil pertemuan dari hud-hud di dekat bendungan Ma'arif. Bukan Ma'arif, Ma'rif. Kalau sekarang dikenal San'a, bendungan itu. Setelah cerita panjang lebar tentang apa yang terjadi, temu kangen dengan sesama burung, maka disitulah ujian mulai tampak diberikan kepada Sulaiman, kepada burung oleh Nabi Sulaiman. Kalau memang benar apa yang kamu sampaikan ini, coba kamu balik lagi ke sana. Dan ini bawalah surat ini, sampaikan pada Ratu Balqis. Maka akhirnya burung pun taat. Sudah telah diomelin, dibentak-bentak sampai mau disembelih, buat bahana itu mau disembelih itu. Akan kami sembelih. Tiba-tiba disuruh ngirim surat sambil nawatan. Ya, berangkatlah dia ke kerajaannya Sang Balqis yang pada saat itu dijatuhkan. Ada yang mengatakan bahwa surat ini dilempar, namanya juga burung. Setelah beliau menyerahkan surat dari Raja Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, maka burung ini diperintahkan oleh Nabi Sulaiman, periksalah dan saksikanlah apa yang terjadi reaksi di sana. Maka dia ngumpet. Setelah itu baru Nabi Sulaiman menyampaikan dan mengundang semua para pembesarnya, sungguh kami telah menerima sepucuk surat dari seorang Sulaiman yang mengajak agar kita beribadah kepada Allah. Pada saat itu sebenarnya Ratu Balqis sudah mulai tertarik dengan ajakan itu. Tapi karena merasa pasukannya ini lebih kuat daripada Sulaiman, para pembesar-pembesarnya tidak serta-merta tunduk kepada ajakan Nabi Sulaiman. Nah, prosesnya nanti dua orang inilah disatukan oleh Allah menjadi suami istri. Kita tidak kisah ke sana. Yang perlu kita garis bawahi pertama, kita harus mampu dan mencetak bagaimana
karakter, akidah para pejuang kekhilafan Islam ini seperti apa yang terjadi pada kisahnya Nabi Sulaiman dengan para tentara dan prajuritnya. Yang kedua, burung ini benar-benar mengaplikasikan. Dia menjadikan sebuah baiat bukan paduan suara. Ya, ikrar baiat ini bukan paduan suara. Ikrar baiat ini bukan penyempurna dalam struktural dalam suatu acara, tapi baiat ini benar-benar memahami apa yang dipahami oleh burung hudhud, bahwa sesungguhnya Quran yang setebal itu telah terangkum rapi dalam 4 kata, dalam 4 klausul baiat. Kalau kita kadang-kadang belum sampai ke arah sana, baiat kita bacakan setiap acara kecil maupun besar, itu kita bacakan, kita ikrarkan. Tapi faktanya kita hari ini jauh melenceng dari baiat. Kalau pertama mungkin bisa jadi kita mampu mewujudkan ke arah sana. Demi Allah saya tidak akan musyrik, artinya kita sudah paham dan cinta serta yakin betul wala terhadap sistem khilafahan, barok terhadap sistem yang lain. Mungkin kita bisa untuk ke arah sana. Tapi yang kedua, ada yang hafal? Baik, ada yang kedua dulu. Ada yang hafal nggak? Saya tidak akan mencuri, berzina, berdusta dan seterusnya. Yang ketiga, saya siap mendengar dan taat kepada perintah Allah, taat kepada Rasulullah dan ulil amri saya. Ini kalau secara kita dengar tadi dipimpin oleh BM Mulko ini, rasanya mendengar suaranya indah betul. Seakan-akan tempat yang kita tempati sekarang untuk taklim ini akan menjadikan sebuah saksi bisu. Hampir menggemak suaranya, berkumandang kemana-mana. Tapi sayangnya setelah acara ikrar baiat ini kita laksanakan, faktanya belum sampai ke arah sana. Kadang-kadang kita sedih. Karena apa? Memaknai daripada baiat dan mempraktekannya ini jauh. Ketika seseorang sudah mengatakan demi Allah, wallahi atau tallahi atau billahi, artinya bahwa dia telah menyerahkan dan pasrah dirinya kepada Allah, bukan kepada mas'ul umat, bukan kepada amirnya. Tapi dia telah berjanji demi Allah bahwa sesungguhnya saya siap taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan taat kepada ulil amri kapanpun dan di mana. Artinya bukan jarak yang menghalangi kehadiran kita. Ini kan kita ini mampunya yang enak-enak saja. Maka tadi saya sampaikan ke Mas Ulsengon, ini tak ubahnya seperti Mas Ulsengon mengadakan taklim gabungan. Ya, satu sisi beliau senang sebagai mas'ul umat. Kenapa? Ketika mengadakan taklim gabungan, ikhwan akhwat sekemas'ulan yang hadir tidak jauh beda dengan kehadiran sekarang. Tapi beliau juga, tapi belum ngomong sedihnya, seharusnya merasa sedih ketika warganya diajak beranjak jauh sedikit. Ya, tapi hasilnya tidak maksimal. Ini seharusnya tangisan ini terdengar dari semua para mas'ul ummah. Ya, apa yang harus saya bina terhadap umat saya, ilmu apa yang harus saya sampaikan, akidah semacam apa yang harus kita bentuk kepada warga kita seperti bentukannya Sulaiman kepada para tentara dan bala-bala yang lainnya. Ini kita belum sampai ke arah sana. Maka dibutuhkan akidah-akidah yang kuat, fondasi-fondasi yang kuat. Karena kita ini bukan hanya sekedar paduan suara majelis taklim yang setiap saat hanya menghafal dan menghafal saja. Ketika orang sudah mengatakan saya siap kapanpun dan dimanapun, artinya waktu dan jarak bukan penghalang untuk kita melaksanakan ketaatan kita kepada ulil amri. Tadi sampaikan oleh Khatib Wilayah, sebenarnya kita pengen temu kangen. Karena sekarang ini sulitnya kita untuk bertemu. Ibu-ibunya hanya taklim sebulan sekali di mas'ulan, bapak-bapaknya 2 kali. Maka sebenarnya kesempatan dan momen yang baik dalam acara Idul Fitri ini kita sama-sama
untuk bertemu dan saling kita membahas bersama-sama sebagaimana yang telah Allah abadikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukminul iddata wa litukabbiruallahu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tadi sampaikan oleh Mas Rumah Metro, sebulan penuh kita melaksanakan saum, sebulan penuh kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Sebulan penuh kita juga melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh ulul amri kita. Maka setelah kita sebulan penuh melaksanakan itu, ingat, walitukmilu iddata, sempurnakanlah bilangan-bilangan kita. Kalau seandainya ada program-program yang telah diputuskan oleh khalifah masih ganjil, masih belum genap, sempurnakanlah. Kalau ada utusan yang belum lengkap, sempurnakanlah. Kalau ada amri wadifah yang belum maksimal, sempurnakanlah. Kalau ada jumlah kakak yang belum mencapai apa yang disampaikan oleh khalifah, sempurnakanlah. Itu yang dimaksud dengan sempurnakanlah bilangan. Jadi artinya setelah kita selama berpuasa sebulan penuh ini bukan kita santai-santai, kita akan kembali Idul Fitri yang benar-benar kita dambakan. Dan yang selama ini kita Idul Fitri hanya senang-senang kan, makan kolak, makan apa itu, lontong, makan opor dan segala macam, sudah itu beres. Enggak semacam itu. Tapi kita hari ini proyeknya yang dimaksud Idul Fitri adalah proyek Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dipraktekkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Kita jangan sampai ikut-ikutan dengan bahasa mereka. Kalau ada hari raya Idul Fitri, minal aijin wal faizin, katanya artinya Bapak izin itu ngomongnya saya udah salah ngomongnya, ya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Coba ibu salaman sama orang luar. Kalau minal aijin wal faizin, ya. Mohon maaf lahir. Itu pun nggak ada yang meluruskan. Kesalahan yang terjadi sekarang secara kata ini nggak ada yang meluruskan. Bahkan dulu kita sekolah juga begitu. Waktu acara ulangan itu, apa arti daripada minal aidin wal faizin? Mohon maaf lahir. Kata gurunya juga 100. Padahal doa itu adalah doa yang mengajak kepada kita agar kita kembali menjadi manusia-manusia yang faizin, manusia-manusia yang beruntung.